Ada kabar terbaru teman-teman, ini mengenai Pak Hasto. Nah, Pak Hasto ini kan sudah ditetapkan menjadi tersangka ya teman-teman oleh KPK, kemudian dipanggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan. Tapi Pak Hasto mangkir teman-teman. Jadi ya tidak memenuhi panggilannya untuk menjalani pemeriksaan. Padahal kita menunggu-nunggu ya bagaimana hasil pemeriksaan tersebut, dan tentu saja kita menunggu-nunggu apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu sendiri tentang dokumen-dokumen atau video-video mengenai bukti para pejabat tinggi negara yang korupsi teman-teman. Tapi ini Pak Hasto tidak memenuhi panggilannya. Dikutip dari Sindon News, jadi alasan Pak Hasto mangkir menurut juru bicara PDIP Guntur Romli, hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HUT partai sebelum panggilan diterima teman-teman. Perasaan Pak Hasto bilang mau kooperatif, mau taat hukum, ini kok dipanggil malah mangkir ya? Ya otomatis mendapat respon lagi dari netizen teman-teman. Karena Pak Hasto tidak memenuhi panggilan KPK atau mangkir. Nah, di sini ada berita dari kompas.com. KPK buka opsi keluarkan surat penangkapan jika Hasto mangkir lagi. Ya memang harus untuk menunjukkan ketegasan KPK itu sendiri, teman-teman. Benar kan? Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya seperti apa. Sekjen PDI Perjuangan resmi tidak Nah, ini menghadiri pemeriksaan perdananya sebagai tersangka beritanya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, yaitu dari PDI Perjuangan Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa terkait dengan pemeriksaan ini diminta penjadwalan ulang karena Hasto ini sudah memiliki agenda yang terjadwal terlebih dahulu. Terkait dengan penjadwalan ulang sebenarnya mengikuti kesepakatan dari KPK, namun apabila memang diperbolehkan agar penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan setelah HUT dari PDI Perjuangan, yaitu setelah tanggal 10 Januari 2025. Kita akan sama-sama lihat apakah nanti setelah penjadwalan ulang Hasto ini akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka atau tidak. Ya, kita akan lihat saja teman-teman bagaimana ya, apakah akan memenuhi atau tidak. Ini di awal udah nawar ya, pengennya setelah HUT PDIP katanya. Ini timbul pertanyaan, apakah Pak Hasto kabur atau gimana, atau takut belum siap menjalani pemeriksaan, atau sedang menyiapkan sesuatu ketika dipanggil untuk kedua kalinya. Hasto Kristianto minta jadwal ulang pemeriksaan KPK usai HUT PDIP. Diketawain. Masa sih lembaga sekelas KPK gitu ya mau aja diatur-atur oleh seorang yang berstatus tersangka? Apa kata dunia? Seharusnya KPK sudah memeriksa tuh sebelum HUT PDIP. Ngapain harus nunggu ucapan dia gitu ya? Aduh, ini KPK gimana ini? Kalau memang KPK nggak serius, ya udah lepas aja lah daripada bermasalah gitu kan. Masa mau diatur-atur sama yang berstatus tersangka? Aduh, waduh. Nih untuk pimpinan KPK, kami berharap jika seandainya nanti Pak Hasto ini ditahan, rompinya tuh mohon Pak nomornya 16 di sini. 16. Kenapa nomor 16? Agar supaya kita diingatkan terus akan pencapaian calon presidennya di saat Pilpres kemarin, yaitu 16%. Itu dong KPK itu baru mantap kalau kayak gitu. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu segera diperiksa lagi, bila perlu ditahan gitu kan. Bukan apa-apa, takutnya kayak yang sudah-sudah kabur lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan KPK nggak yakin, ya udah lepas aja, ngapain gitu ya.
cuman hanya sebatas status tersangka gitu, tapi nggak ditindaklanjuti, buat apa gitu kan, mending lepas aja. Tapi kalau benar-benar udah serius, ya udah pakaiin rompi Tangkep. nomor 16. Kalian setuju kalau pakai rompi nomor 16? Kalau saya sih yes. Jadi memang ini Bang Jemi ya ngomongnya, dia berharap ya KPK bertindak secara tegas ya untuk memeriksa Pak Hasto, jangan mau diatur-atur gitu. Jadi biar segera tahu kitanya apa hasilnya gitu kan, apakah hasilnya Pak Hasto memakai rompi tersebut atau gimana, atau dilepaskan. Nah kita kan belum tahu. Si Sekjen mangkir panggilan KPK. Aduh duduh, yang kayak gini ngomong taat hukum dan nyamain diri sama Bung Karno. KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jadi saksi, mangkir. Jadi tersangka, mangkir lagi. Ngomong doang taat hukum, dipanggil mangkir mulu. Nah ini kata Mbak Sylvia Chan. Giliran begini mangkir, giliran nuding orang katanya punya bukti. Paling kenceng teriak. Alasan mangkirnya gue pikir awalnya sakit, taunya sok sibuk. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Nah, di mana? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, Pak Hasto, Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, iya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan Gak tahu. sedang bersedih gitu ya, sedih banget gitu. Sedih. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 Syuting. hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Iya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto, Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto dipanggil KPK, Pak Hasto. Iya ya, video itu belum muncul juga teman-teman. Apakah itu bohong? Apakah itu cuman gertakan dari Pak Hasto? Yang jelas video tersebut kan ditunggu-tunggu. Selamat tahun baru guys, lagi tahun baru ini nih, aku pengen cerita kasus yang lagi viral-viralnya nih. Udah tau kan drama terbaru dari Hasto? Itu kasus yang lagi rame ini loh. Jadi Hasto Kristianto ini itu tersangka suap KPU. Jadi ceritanya Sekjen PDIP ini tuh yang udah ditetapin sebagai tersangka nih. Dan beraninya dia tuh nyamain dirinya sama Bung Karno. Oh ya, Iya, waktu ini. Bung Karno. Bapak Cerita tentang Bung Karno ini. Bingung gak sih, hobinya cuma nangis drama, bisa-bisanya dia menyamakan dirinya sama Bung Karno. Yang sebagai cucunya Soekarno aja heran loh, bisa ada orang yang nyamain Diprotes dia sama cucunya. anaknya. Apa coba dasarnya? Om Didi Soekarno ini loh, sampai diem. Ya aku jadi gak kaget ya kenapa Om Didi tuh gak diem. Asli ya, menurutku ini tuh bukan cuman menghina Bung Karno, menurutku tuh udah menghina KPK. Ya kali KPK salah tangkap orang. Halu lu Hasto, beda kelas bu. Bung Karno itu merumuskan dan membacakan teks proklamasi. Kalau yang ini kerjanya cuma drama, bikin kontroversi. Ini bukan hanya satu orang dua orang ya yang ngomong bahwa Pak Hasto itu kebanyakan drama, bikin kontroversi, tapi banyak teman-teman yang ngomong seperti itu yang ditujukan kepada Pak Hasto. Apalagi itu tuh yang viral, nangisnya yang ho. Itu banyak parodinya teman-teman. Dan jadi meme. Hasto diperiksa, pulang lagi atau langsung dipenjara ya? Coba bagusnya apa? Di komen anak-anak jenderal. Sayangnya nggak datang. Guys, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memeriksa Hasto Sekjen Banteng sebagai tersangka. Nah, biasanya guys ya, ada yang boleh pulang, ada yang langsung pakai Rompi. jaket oranye. Nah,
Kalau prediksi kalian guys di komen ya. Ini Bapak ini boleh pulang lagi nggak sama KPK? Atau malah langsung di penjara guys? Enaknya pulang lagi atau langsung di penjara ya? Di komen guys. Nah kita tunggu ya guys. Katanya beliau ini mau buka-bukaan. Aku sudah prediksi dari awal. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, bagaimana cerita? Udah puluhan tahun dia jadi sekjen, baru kali ini mau buka-bukaan. Apa yang mau buka-bukaan? Mau buka-bukaan apa? Kita tunggu. Kalau memang ada, kita tunggu. Langsung kita viralkan ya, tok ya. Oke, Dada Jenderal, kawal terus Prabowo. Kawal terus Jenderal kita. Untuk mencebloskan koruptor-koruptor di Indonesia. Bum, 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 meledak. Saya menonton sebuah cuplikan video di mana ada seseorang kader Partai Banteng ya, seolah-olah mengancam ya, ingin membongkar pejabat-pejabat di negeri ini yang terlibat kasus korupsi ya. Bahkan katanya sudah ada videonya di tangan Bung Hasto. Ayolah, jangan cuma hanya omon-omon. Munculkan videonya, keluarkan. Ya, biar semua masyarakat tahu siapa sebenarnya yang bermain-main dengan uang negara ataupun uang rakyat di Indonesia ini. Tidak peduli siapapun itu. Ya. Tidak peduli siapapun itu, bongkar. Ayo. Tunjukin pada kami semua. Ayo, Bung Hasto. Ayo, jangan cuma omon-omon doang. Bongkar. Nah, di sini rata-rata teman-teman ya menunggu video yang dibicarakan oleh Pak Hasto. Video mengenai pejabat-pejabat tinggi atau petinggi-petinggi yang korupsi. Katanya punya bukti. Nah, sayangnya Pak Hasto tidak memenuhi panggilan KPK atau mangkir dengan alasan ada jadwal. Dan Pak Hasto meminta pemeriksaannya dilakukan setelah HUT PDIP. Tuntutan-tuntutan untuk mengeluarkan video-video tersebut semakin banyak ya. Tapi udah beberapa hari ini nggak rilis-rilis teman-teman. Sehingga membuat netizen itu tak percaya dengan perkataan Pak Hasto. Karena Pak Hasto tadi salah satu netizen bilang omon-omon doang. Kalau memang punya buktikan, tapi nggak ada terus ya teman-teman. Dipanggil KPK malah mangkir. Bahkan disebutkan bahwa Pak Hasto itu banyak drama, penuh kontroversi. Ketika ditetapkan jadi tersangka, Pak Hasto malah ingin menyamai dirinya dengan Bung Karno. Padahal itu kan beda jauh ya. Apa coba hubungannya sampai cucu Soekarno, Didi Soekarno, ya protes terhadap hal ini. Nah itu dia teman-teman. Menurut teman-teman gimana ini mengenai Pak Hasto yang mangkir dari panggilan KPK? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya yakin komentarnya macam-macam dan bervariasi ya. Makanya tulis di kolom komentar. Tuliskan pendapatnya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.